Tiga tersangka kasus skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya di Makassar ini udah ditangkap ya teman-teman, udah pakai baju orange. Nikita Mirzani bereaksi setelah Mira Hayati resmi ditahan kasus kosmetik atau skincare berbahaya di Makassar. Nikita Mirzani tampak menyambut bahagia atas kabar penahanan Mira Hayati setelah 2 bulan ditetapkan sebagai tersangka. Melalui unggahan Instagramnya, Nikita Mirzani menyebut bahwa Mira Hayati akan segera mendekam di tempat barunya. Nikita Mirzani menambahkan bahwa seseorang bernama Rahma diduga Sela Saukia akan menyusul Mira Hayati dalam kasus yang serupa. Ia mengunggah video postingan lawas Mira Hayati yang mengatakan bahwa kebenaran akan segera terbukti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kira-kira apakah ada yang akan menyusul? Apa ada yang berminat untuk menyusul? Lebih baik menyusul secara mandiri daripada harus dipaksa untuk menyusul untuk masuk jeruji. Iya. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Bila masuk secara mandiri jauh lebih nyaman. Maka lekaslah menyadari kesalahan yang dilakukan sebelum harus dipaksa untuk menyusul para pendahulunya. Masuk jeruji, masuk kotak Pandora. Alright? Setelah lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba si Mira Hayati dan kawan-kawannya ini, bos dari skincare yang ada di Makassar, muncul tuh dengan tampilan berbaju orange, berseragam orange. Namun ketika selesai mereka ditetapkan, 2 di antara dari mereka itu mengaku sakit dan dibawa tuh ke rumah sakit. Namun apapun itu tetap kasusnya akan berjalan, apalagi kasusnya ini udah masuk ke Kejaksaan P21. Tinggal kita tunggu kira-kira vonis akhirnya ini kayak apa dibawa. Entah itu mereka akan dijerat dengan kasus undang-undang kesehatan yang kurang lebih ancamannya 12 tahun, dan ataukah itu bisa diselewengkan ke kasus yang lain atau ke undang-undang yang lain ya. Dari kasus yang terjadi kepada owner-owner skincare ini tadi, itu saya jadi tahu kenapa bos skincare kemarin itu ketika produknya mulai direview sama orang lain, dia tuh marah-marah. Apakah ada indikasi ke sana? So, kita nggak tahu. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Kali ini kita harus apresiasi kerja dari kepolisian khususnya yang ada di Makassar sana. Jadi kita juga harus fair ya teman-teman ya. Kalau misalnya polisinya kerja baik, kita harus apresiasi. 3 tersangka kasus skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya di Makassar ini udah ditangkap ya teman-teman. Udah pakai baju orange. Kita juga perlu apresiasi kepada dokter-dokter yang mereview skincare yang berbahaya, kayak dokter Oki dan dokter detektif juga dan lain-lainnya. Karena tanpa review-review dan informasi mereka, kita ini perempuan itu benar-benar tidak tahu atau tidak paham tentang kandungan-kandungan yang ada di dalam skincare tersebut. Jadi untuk perempuan-perempuan khususnya yang ada di Makassar, karena aku pribadi dari Makassar juga, saya kasih tanya Kina, berhenti Miki, mau cantik, mau sekali Ki putih muka, tak terus pakai Ki skincare yang murah-murah. Biasanya itu ada harga, ada kualitas juga. Tapi hati-hati Ki juga beli yang mahal-mahal. Kalau bisa kita pintar-pintar ngelihat review-reviewnya. Jangan kita terlalu mudah termakan marketing-marketing di sosial media. Terus kita korbankan muka. Aku yakin banget masih banyak skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang masih menyebar di Sulawesi sana. Jadi kita harus berhati-hati. Terus juga Pak Polisi yang ada di Makassar, hati-hati dengan drama-dramanya para tersangka-tersangka ini yang katanya lagi sakit semua ya dan dilarikan ke rumah sakit. Bukannya kita nggak punya empati ya Pak, tapi kalau bisa betul-betul diamati ini mereka ini benar-benar sakit atau pura-pura sakit, kayak kejadian yang udah-udah gitu, para tersangka yang pura-pura sakit gitu biar nggak ditahan atau gara-gara owner semacam mereka ini, Mira Hayati, si Agus Salim sama suaminya FF sekarang udah ketangkep kan. Nah itu kita kena imbasnya, sampai aku dikata-katain sama netizen kayak gini, paling sama aja jualannya isinya kayak gitu, ataukah satu paket skincare-nya ada selipin polosan atau etiket biru. Dia pikir dengan kulit wajah aku yang glowing sekarang ini, mungkin pikirannya alah
Paling juga pakainya sama isinya, yang berbahan-bahan yang ono. Padahal kenyataannya untuk dapetin kulit wajahku yang sekarang ini itu ada prosesnya, bukan seperti mereka jual seminggu ada kupas langsung putih langsung glowing, enggak. Sekarang ini kulit wajahku bersih, sehat. Ini aku udah pakai hampir 2 tahun loh, 2 tahun lebih malah, 2 tahun. Ya, dan itu nggak langsung kinclong, ada prosesnya. Sebulan wajahku seperti ini, 2 bulan proses wajah aku jadi seperti ini, ada prosesnya. Lah kok masih nuduh skincare yang aku jual polosan, etiket biru diganti isinya. Karena ulah mereka nih, para oknum owner skincare yang nakal seperti ini, kita kena imbasnya. Mereka pikir, masyarakat pikir kita jualannya sama, marketan skincare, padahal kita bener-bener udah BPOM asli, isinya juga nggak yang neko-neko. Jadi kita nggak ada penjualan, skincare lokal hancur ya. Masyarakat mikirnya udahlah lebih bagus pakai produk luar. Aku sebagai owner skincare kecil kena imbasnya sampai nggak ada penjualan sama sekali. Ini skincare yang aku jual. Padahal kalau untuk ingredient atau formulasi kita bener-bener bagus-bagusan ya. Aku nggak berani jualan overclap atau isinya diganti-ganti. Aku tuh paling anti gedek banget sama orang yang jualan isinya diganti, karena aku dulu itu adalah korban. Dan aku jual skincare ini nih, itu pricey banget kok guys, gak sampai 200 ribuan, gak sampai. Waduh, tahun kemarin, tahun ini udah nasib banget ya owner skincare kecil kayak gini tuh, kayaknya hampir semuanya, hampir kebanyakan pada gulung tikar. Mira Hayati, seorang perempuan yang tadinya berbusana keemasan. Bukan busananya yang keemasan, namun aksesorisnya sebadan-badan, emas semua. Siapa sih perempuan yang gak ingin seperti dia? Berbaju emas, bertopi emas, dari ujung kepala hingga ujung kaki, semuanya emas. Semua orang memandangnya Mira Hayati luar biasa. Dimana bisnisnya sukses, bahkan diklaim bisnis skincare-nya dikenal di 6 negara di dunia. Saudara yang terkasih, siapa sih yang nggak tahu Mira Hayati mendatangkan pegawai bank datang ke rumahnya untuk menghitung uangnya untuk kemudian ditabungkan di bank tersebut. Yang kedua, membangun rumah yang sangat besar tapi HGDP-nya bermasalah. Nah, yang terakhir adalah skincare-nya ternyata mengandung merkuri dan hidroquinon. Saudaraku yang terkasih, ini adalah suatu peringatan buat kita. Terkadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah, kadang kita bergelimang emas di seluruh tubuh, kadang kita berbusana yang jelek. Tapi jangan sampai Anda berbusana warna oranye, busana tahanan. Nah, kita harus sadar diri bahwa saat ini apapun bisa terjadi. Media sosial membuat kita cepat terkenal. Media sosial pula yang bisa membuat kita terpuruk jauh di bawah standar kehancuran. Nah, saudaraku yang terkasih, Mira Hayati, saya pikir polisi tidak akan bisa menahannya karena hartanya puluhan miliar. Bahkan diklaim 1 minggu penghasilannya itu angka miliar, bukan hanya ratusan juta. Jadi kalau 1 minggunya angka miliar, 4 minggu bisa jadi 4 miliar ya. Makanya dia setiap minggu bisa beli emas ratusan juta hingga miliar. Nah, namun ternyata uang yang didapat cepat itu juga kelak bisa hilang dengan cepat. Dan polisi ternyata masih bisa menahannya. Bravo untuk kepolisian Makassar, di mana mereka tidak mempan disogok dengan uang. Mereka tidak mempan diperlakukan dengan sangat manis oleh gelimang uang di depannya. Bahkan mungkin tumpukan emas lantakan di depannya. Kita masih percaya dengan polisi Makassar, dan semoga polisi-polisi yang lain tidak takut untuk menangkap orang-orang yang memiliki banyak uang, termasuk kasus-kasus yang sekarang sedang marak. Oke teman-teman semua, jangan lupa kita bersyukur dengan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang terbaik. Tidak usah kita menginginkan memiliki uang lebih dalam waktu yang singkat. Kita bekerja keras, bekerja cerdas, pasti Tuhan akan tambahkan semua itu kepada Anda. Salam sukses.